Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan di surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-22, yaitu di sini ada lafadz wa anzala, yaitu ada non mati bertemu dengan huruf za. Ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar ya. Kalau idhar jelas, kalau ikhfa samar. Huruf yang mana yang dibaca samar? Ini ya. Jadi huruf non mati ini ya dibaca samar. Kenapa kok non mati dibaca samar? Karena dia bertemu dengan huruf za, di mana huruf za ini termasuk hurufnya ikhfa. Jadi cara bacanya wa anzala. Ya. Ini ikhfanya, ada ikhfa itu dibagi tiga, yaitu ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob. Yang nomor 2 ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Yang nomor 3 ikhfa awsat. Untuk contoh ini yaitu ikhfanya ikhfa awsat. Jadi cara bacanya itu pertengahan, tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung ya untuk yang awsat. Beda yang ikhfa a'la atau ikhfa akrob. Ikhfa a'la atau ikhfa akrob itu cara bacanya samar lebih dominan daripada dengungnya, yaitu apabila bertemu dengan huruf 3 yaitu to, dal, ta. Kemudian ikhfa yang kedua itu ikhfa adna atau ikhfa ab'ad, yaitu dengung lebih dominan daripada samarnya, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Selebihnya itu dibaca ikhfa awsat. Jadi cara bacanya jangan vokalnya tidak ng, tidak wa angza, bukan, atau bukan terlalu samar wa anzala, bukan, tapi pertengahan wa anzala. Untuk seputar pembagian ikhfa sudah kita bahas panjang lebar di episode ke-14 ya. Dan untuk episode ke-15 yaitu tentang contoh-contoh ikhfa. Kemudian geser. Di sini ada lafadz minasa. Di sini ada alif lam. Alif lam bertemu dengan huruf sin ya. Setiap ada alif lam al, kalimah yang didahului dengan al seperti ini, itu terdapat dua hukum bacaan tajwid. Satu yaitu dibaca idgham samsiah seperti contoh ini. Yang nomor 2 dibaca idhar qomariyah. Untuk seputar idhar qomariyah dan idgham samsiah sudah kita bahas di episode ke-6. Contoh ini yaitu ada alif lam, ini alif, ini lam bertemu dengan sin, ini dibaca idgham samsiah. Alasannya ada al. Alif lam ini ada alif lam bertemu dengan huruf sin. Untuk polanya idgham samsiah ini yaitu setelah alif lam ini berupa huruf yang bertasdid. Jadi ada tasdidnya ini untuk idgham samsiah ya. Cara bacanya, jadi di sini sebenarnya ada lam matinya ya. Nah, berhubung lam matinya ini diidgham ketemu huruf sin maka diidghamkan. Jadi lam sudah disukunya dianggap tidak ada. Sini ini apa, lam matinya dianggap tidak ada, itu cara bacanya. Jadi minasa. Cara penulisan ada lam di sini ya, ada alif lam mati ya. Cara penulisan ada alif lam, cuman cara bacanya alif lam ini dianggap tidak ada. Cara bacanya langsung minasa. Inilah namanya idgham. Tidak dibaca minal sa, enggak. Memang ada lam matinya yang asalnya al, kan ada lam mati alif berharakat fathah, kemudian ada lam matinya al. Lah berhubung al ini bertemu dengan huruf sin maka lam sukunya hilang, diidghamkan ke huruf sin. Cara bacanya minasa, bukan minal sa, bukan. Kemudian di sini ada ma ya, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini polanya matobi'i yang dibaca, polanya alif yang dibaca matobi'i ya. Yaitu polanya matobi'i yang berupa alif itu seperti ini terus, seperti ini ya. Ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini huruf mim yang berharokat fathah, kemudian ada alifnya. Akan tetapi setelah matobi ini berjumpa dengan hamzah ini i.
maka hukum awal ma dibaca mad tabi'i berubah menjadi mad wajib muttasil. Alasannya mad tabi'i berjumpa dengan hamzah. Beda yang ini ya. Yang ini juga mad tabi'i. Andada yang da ini dibaca mad tabi'i, alasannya dia ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, sama dengan ini. Ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Akan tetapi setelah mad tabi'i ini da, huruf setelahnya itu berupa huruf dal, bukan huruf hamzah. Maka da ini tetap utuh dibaca mad tabi'i. Beda yang ini, yaitu asalnya mad tabi'i ma berjumpa dengan hamzah maka menjadi mad wajib muttasil. Untuk teman-teman pemula ya, saya sarankan itu belajar pertama tentang mad tabi'i dulu, karena mad tabi'i itu bacaan yang paling banyak di ayat-ayat Al-Qur'an dan bacaan mad ya. Mad apapun, baik mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, atau mad iwad, atau mad arid lisukun, atau mad tamkin, atau mad selah baik yang tawilah atau qasirah, atau mad badal, atau mad lazim, baik yang harfi atau yang kilmi, atau yang mukhaffaf atau yang mutsaqal, semuanya itu terbuat dari mad tabi'i dulu. Nah, seperti ini. Ini ma'in dibaca mad wajib muttasil, yaitu mad tabi'i dulu. Mad tabi'i berjumpa dengan hamzah. Nah, dikatakan muttasil itu artinya gandeng. Antara mad tabi'i dan hamzah ini gandeng. Artinya gandeng itu berada di satu kalimah. Jadi kalimah ini as-sama'i, ini satu kalimah. Inilah yang dikatakan mad wajib muttasil. Sekitar seputar mad wajib dan mad jaiz sudah kita bahas di episode kelima. Kemudian di belakangnya ini ada ma'an sama, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah dibaca mad tabi'i. Ternyata setelah mad tabi'i ada hamzah lagi. Jadi mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di dalam satu kalimah, ini dibaca mad wajib muttasil. Panjangnya 5 harokat atau 5 ketukan ya. Ma'a. Adapun nadumnya itu wa intalahul hamzu fi kalimati fa wajibun muttasilun kajaati. Untuk seputar nadum ya sudah kita bahas di episode ke-29. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan fa ya. Jadi cara bacanya ini dibaca ifa. Jadi baca samar ya, tanwin baca samar. Ma'afa, afa. Dibaca ifa alasan tanwin bertemu dengan huruf fa. Adapun kaidah ifa itu kapan ada tanwin atau non mati bertemu dengan huruf 15 yang apa itu yang terdapat dalam nadhum. Sifdasana kam jadasah sungkot sama dum tayyiban jidfitukon do 5. Sebenarnya hurufnya ikhfa itu tidak perlu dihafalkan ya, akan hafal dengan sendirinya. Yang penting kita tahu hurufnya idhar. Di mana huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin. Di samping itu kita juga hafal hurufnya idgham bi gunnah, yaitu ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Dan juga hafal hurufnya idgham bila gunnah, lam dan ra. Hafal lagi hurufnya iklab, yaitu 1, ba. Nah selebihnya itu hurufnya ifa. Yang menjadi perhatian itu ikhfa-nya itu loh yang dibagi 3. Di mana ifa itu dibagi 3, itu ada ifa a'la atau ifa akrob, atau yang kedua ada ifa adna atau ifa ab'ad, yang nomor 3 ifa ausat. Ya ini ya, ini yang penting ya, karena beda ifa beda bacanya ya. Ada yang kuat dengungnya, ada yang kuat samarnya, ada yang pertengahan, tidak terlalu kuat samar, antara samar dan dengung dibaca sama seperti ini ya. Jadi ma'afa ini ausat pertengahan, tidak terlalu samar. Kalau samar gini anfa, kalau adna angfa. Nah, ini yang membedakan. Untuk pembagian ifa sudah kita bahas di episode ke-14. Untuk contoh-contoh ifa sudah kita bahas di episode ke-15 ya. Untuk kali ini ifanya ifa ausat. Kemudian di sini ada fa akhraja, akhra. Ini huruf kha
Di mana huruf kha ini termasuk hurufnya idhar, maka huruf kha ini dibaca idhar atau dibaca jelas ya. Jadi fa'akh, jelas bahwa huruf kha ini keluar dari tenggorokan atau halak, yang terkenal huruf halak atau huruf idhar ini ya. Yaitu keluarnya huruf kha ini berasal dari tenggorokan bagian atas, maka cara bacanya dibaca idhar atau dibaca jelas. Ini dinamakan idhar atau idhar halqi. Nantinya wadhir li harfi halqi kasfahana, bacalah jelas apabila bertemu bila terjadi ada huruf halak yang mati seperti ini. Terus fa'akh ra di sini ada ra yang berharokat fathah dibaca tafkhim atau dibaca tebal ra. Untuk seputar ra tafkhim sudah kita bahas di episode ke-18. Kita geser ya. Wah, belum kadang-kadang bening. Apa nih ya ini ya? Di sini ada kurang. Di sini ada bihimi. Gambarnya gitu kurang koyok. Kurang jelas. Ini ya, jelas. Di sini ada bihimi, di sini ada hak dhamir ya. Hak dhamir ini biasanya untuk yang hak yang dibaca panjang itu biasanya diberi harokat berdiri ini ya, di bawah ini ya. Ini untuk Al-Qur'an cetakan Indonesia seperti ini. Kalau untuk Al-Qur'an cetakan Madinah biasanya setelah hak dhamir ini berupa ada ya kecil. Walaupun dia berharokat biasa miring, tapi di belakangnya ini atau sesudahnya ya, sudah ya dhamir ini berupa ada ya kecil. Di bawah di situ menunjukkan ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, dibaca matobi. Nah, untuk hak dhamir ini bukan matobi tapi matselah ya, matselah. Setiap ada dhamir ini hak yang diberi harokat kasroh berdiri ini dibaca panjang, yaitu matselah qasiroh. Yaitu maselah itu dibagi dua, yaitu ada yang maselah qasirah, juga ada maselah tawilah. Seputar maselah sudah kita bahas di episode ke-25 ya. Untuk panjangnya yang maselah qasirah itu dua harokat atau dua ketukan, bihimi ya, himi gitu. Untuk yang maselah tawilah panjang, 2 alif setengah ya. Untuk polanya atau cirinya yang matselah qasirah, dia itu setelah hak dhamir tidak berjumpa dengan hamzah. Nah, ini contohnya dia setelah hak dhamir tidak berjumpa dengan hamzah, tapi dia berjumpa dengan huruf mim. Yang untuk masalah tawilah setelah hak dhamir berjumpa dengan hamzah ya. Untuk perlu diketahui bahwa terbuatnya masalah itu ya bukan sembarang hak dhamir ya, yaitu hanya terjadi pada dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Jadi dibaca masalah bukan semua dhamir, bukan. Dhamir itu kata ganti ya. Bukan semua dhamir itu dibaca masalah, itu bukan. Hanya terjadi pada dhamir mufrad mudzakkar ghaib, itu yang dibaca masalah. Kemudian cirinya masalah lagi, dia itu jatuh setelah huruf yang hidup yang berharokat ya. Kalau dia didahului huruf yang mati tidak masalah, dibaca pendek itu. Kemudian di sini ada minassa maroti. Di sini ada alif lam. Ya. Setiap alif lam di situ terdapat hukum bacaan tajwid, ada 2. 1 kalau tidak idgham samsiyah, dia idhar qamariyah. Untuk yang ini alif lam berjumpa dengan huruf tha, di mana huruf tha ini hurufnya idgham samsiyah ya. Untuk polanya yang idgham samsiyah itu setelah alif lam ini berupa huruf yang bertasdid seperti ini. Untuk yang idhar qamariyah setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Untuk seputar ini sudah kita bahas panjang lebar di episode ke-6.
Kemudian di sini ada ra. Ini ya huruf ra yang berharokat berdiri. Setiap ada huruf-huruf yang berharokat berdiri ini dibaca panjang ya. Alhamdulillah. Yaitu setiap ada huruf yang mempunyai harokat berdiri di atas ini dibaca panjang. Selain hamzah. Ini dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Ini cara singkatnya. Kalau diperlihatkan seperti ini loh ya. Ini huruf ra berharokat fathah, kemudian ada alifnya, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini kalau diperlihatkan seperti ini ya. Untuk Al-Qur'an cetakan Madinah biasanya seperti ini. Cuman biasanya alifnya kecil di sini. Bahwa di sini ada alifnya yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini untuk cetakan Quran Madinah ya. Untuk Al-Quran cetakan Indonesia tidak hanya seperti ini, diberi harokat berdiri bahwa di situ dibaca panjang. Adapun alasannya sama sepertinya, yaitu ada alif jatuh setelah harokat fathah atau ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Akan tetapi alifnya cara penulisan untuk Al-Quran cetakan Indonesia tidak ditulis. Kalau diperlihatkan seperti ini, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Pokoknya setiap ada huruf yang berharokat berdiri dibaca panjang, yaitu 2 harokat dinamakan matobi'i. Kemudian di sini ada 2 bacaan ini ya, tafkhim dan matobi'i. Yang ra dibaca tebal, dibaca tafkhim, alasannya ada ra yang berharokat fathah. Kemudian di sini ada ri, yaitu ra yang berharokat kasroh, ini dibaca tarkik atau tipis, ri jangan ri tapi ri biasa. Yaitu seputar ra tarkik. Untuk ra tafkhim sudah kita bahas di episode ke-18. Untuk ra tarkik yaitu sudah kita bahas di episode ke-19, yaitu dimana itu ada 4 kategori ya untuk ra yang tarkik ya. Kalau yang ra tafkhim ada 8 kategori. Untuk yang sudah kita bahas kemarin, untuk yang ra ini ada 4 kategori, itu diantaranya ini ada ra yang berharokat kasroh. Nomor 2 ra mati jatuh setelah harokat kasroh. Nomor 3 ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati jatuh setelah harokat kasroh. Atau ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati ya, huruf yang mati berupa huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Itu kaidahnya ra yang dibaca tarkik atau dibaca tipis ya. Untuk lebih jelasnya yaitu bisa diputar di episode ke ra tarkik di episode ke-19. Kemudian di sini ada rizqallah, ada tanwin bertemu dengan huruf lam, ini dibaca idgham bila gunnah, yaitu artinya idgham tanwin ini dimasukkan ke huruf yang kedua ini, huruf lam, tapi dia bila gunnah artinya tanpa ada dengung. Rizqallah. Kalau ada dengung salah, rizqallah salah. Ini namanya idgham bila guna, idgham yang tanpa ada dengung. Cara bacanya rizqallah. Adapun nantinya idgham bila guna itu wadghim bila gunatin fil lam wara. Adapun kaidahnya itu kapan ada tanwin atau nun mati bertemu dengan 2 huruf yaitu huruf lam dan huruf ra, maka dibaca idgham bila guna. Selanjutnya di sini ada fala. Fala di sini ada la, fala, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini terbuat dari 2 huruf yaitu huruf lam dan huruf alif. Huruf yang berharokat fathah ini huruf lam. Kemudian di belakangnya kemudian ada alifnya, yaitu dibaca matobi, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini untuk pola matobi yang berupa huruf alif seperti ini terus ya. Kemudian di sini ada taj. Ya, ini 2 harokat fala, taj, ada huruf qalqalah ini. Di mana huruf qalqalah itu ada 5 yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Ya untuk kali ini berupa huruf jim. Syaratnya dibaca qalqalah itu dia harus mati, baik matinya asli atau mati dalam keadaan waqaf. Untuk yang mati asli seperti ini dibaca qalqalah sughra. Cara bacanya qalqalah, yaitu arti qalqalah itu ada suara pantulan. Cara bacanya pantulan taj. Nah, itu qalqalah. Untuk seputar qalqalah sudah kita bahas di episode ke-23 yaitu ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Adapun nadhumnya qalqalah hurufnya itu qalqalah itu yajma'uha qatbu jadin bayil lada waqfin wasak nitur sadi. Untuk seputar nadhum sudah kita bahas di episode ke-29. Kemudian di sini ada
Fala taj'alu lillahi lu. Di sini ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini dibaca matobi ya. Untuk pola matobi yang berupa huruf wawu seperti ini terus, yaitu ada wawu mati didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini sering saya ulang-ulang agar lebih jelas ya, karena ini sangat penting, sangat banyak sekali bacaan matobi di ayat Al-Quran. Yaitu matobi itu hurufnya ada dua, yaitu satu alif seperti ini. Kalau alif itu polanya didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang nomor dua itu ya, berupa huruf ya mati ini. Ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Seperti ini. Ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini matobi. Untuk huruf matobi yang ketiga itu wawu mati, dia didahului huruf yang berharokat dhammah. Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Taj'alu lu. Kalau satu harokat pendek lu, kalau dua harokat panjang dua kali lipat lu. Kemudian di sini ada lafaz lillah. Ada lam jalalah, lam jalalah yang didahului huruf yang berharokat kasroh li. Maka lam jalalah tersebut dibaca tarkik atau dibaca tipis. Untuk cara bacanya tarkik tipis seperti ini, lillahi. Jangan lillahi, jangan. Kalau tafkhim tebal lillahi, salah ya. Ini dibaca tarkik, alasannya lam jalalah jatuh setelah harokat kasroh atau lam jalalah yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Untuk seputar lam jalalah sudah kita bahas di episode ke-24. Kemudian di sini ada lillah, la dibaca matobi panjang, ada huruf lam berharokat berdiri ya. Setiap ada huruf yang berharokat berdiri di situ dibaca panjang, yaitu dibaca alif. Kalau diperlihatkan ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobiai. Kemudian masih banyak. Dan di sini ada anda. Nah, di sini ada non mati bertemu dengan dal ya. Cara bacanya ifanya ifa a'la. Anta wa antum. Nah, ada dua ini. Nah, ini ifa a'la, ini juga ifa a'la ya. Cara bacanya sini. Anta wa antum. Jangan angda, jangan angda wa antum, salah. Tapi an wa antum. Karena ini ifanya ifa a'la atau ifa aqrab. Dikatakan a'la itu samar, tingkat kesamarnya lebih dominan daripada samarnya. Atau nama lain a'la itu ifa aqrab, apa artinya dekat. Di mana kok dekat ini makhrajnya huruf nun, yaitu di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, terus maju sedikit itu bertemu dengan huruf dal, maka ini dianggap dekat sekali, ancen tonggone persis ya. Jadi makhrajnya huruf nun berjumpa dengan huruf dal itu tonggone persis, tetangga berdekatan gitu. Persis dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, maju sedikit bertemu dengan huruf dal, itu bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Berdekatan, bertetangga memang ini. Maka bunyi yang dihasilkan ifanya ini, ifanya ifa a'la atau ifa aqrab ini, maka bunyi yang dihasilkan itu berupa huruf NN, bukan NG tapi NN. Anta wa antum. Nah gitu. Untuk lebih panjang, untuk lebih jelasnya panjang lebar sudah kita bahas di episode ke-14 ya, tentang pembagian ikhfa. Panjang dengungnya dua harokat. Anda. Kemudian di sini ada da, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi'i ya, sama tadi. Polanya matobi yang berupa huruf alif ini seperti ini terus. Kemudian di sini ada tawa, ada tanwin bertemu dengan wawu, dibaca idgham bi gunnah, yaitu tanwin ini cara bacanya langsung dimasukkan ke huruf wawu. Ini namanya idgham. Anta tawa, tawa langsung masuk ke sini. Adapun namanya gunnah kan idgham bi gunnah. Artinya bi gunnah itu dia dibaca dengung, ada dengungnya, panjangnya dua harokat. Tawa ya. Adapun kaidahnya idgham bi gunnah kapan ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf 4 yaitu ya, nun, mem, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Adapun nadhamnya wadghim bi gunnatin biyan mulaida. Kemudian di sini ada wa antum, ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Ini juga dibaca ifa a'la atau ifa aqrab sama seperti tadi ya. Makhrajnya huruf nun, saya ulang, itu bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, maju sedikit ketemu huruf ta. Ini juga berada di
tetangga berdekatan, yaitu di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, di mana pangkal gigi seri atas itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf to, dal, ta. Maka bunyi yang dihasilkan ini adalah ikhfa-nya ikhfa a'la. Wa antum. Untuk lebih jelasnya bisa diputar di episode ke pembagian ikhfa di episode ke-14. Juga ini sudah kita bahas panjang lebar di episode ke-12, ke-13, ke-13, yaitu tentang makharijul huruf. Kemudian di sini ada wa antum. Selanjutnya wa antum ta. Ini tadi ada mem mati ya. Mem mati bertemu dengan huruf ta itu dibaca idhar. Idharnya apa? Idhar syafawi. Cara bacanya mem matinya dibaca jelas. Adapun kok idhar syafawi, kapan ada mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba. Mana tadi? Cara bacanya mem matinya dibaca jelas. Wa antum ta. Ya jelas tum ta. Jangan ikhfa. Wa antum ta, salah. Tapi yang benar mem matinya dibaca idhar atau dibaca jelas. Wa antum ta, nah, gitu. Kemudian kaidahnya sudah. Kapan ada mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Kemudian di sini ada ta'lamun, ta'la, di sini ada ain mati. Ini huruf halak ya atau huruf idhar, maka cara bacanya ini huruf ainnya mati ini dibaca jelas. Ta ya. Huruf yang keluar dari tenggorokan semuanya huruf halak atau huruf idhar, yaitu cara bacanya dibaca jelas, namanya idhar halqi. Ta'la, yakni keluarnya huruf ain berasal dari tenggorokan bagian tengah, yaitu ditempati 2 huruf, yaitu huruf ain dan huruf ha. Untuk seputar makharijul huruf sudah kita bahas di episode ke-12 dan 13. Ada penandomnya ini wadhir li harfi halqi kasfah anna. Untuk nandomnya idhar yang biasa itu wadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Untuk yang idhar ini, idhar halqi ini, itu nandomnya wadhir li harfi halqi kasfah anna. Kemudian di sini ada ta'lamun, mun, di sini ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini dibaca matobi, panjangnya biasa 2 harokat. Ta'lamu. Polanya matobi yang berubah huruf wawu seperti ini. Jadi ada wawu mati seperti ini. Dia didahului huruf yang berharokat dhammah. Huruf wawu polanya seperti ini. Akan tetapi setelah matobi ini ternyata berjumpa dengan huruf yang diwakufkan karena di akhir ayat. Huruf nun ini yang berharokat fathah harus disukunkan, harus mati karena dia wakaf. Maka perjumpaan matobi ini berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, maka dia menjadi mat arid lisukun. Ta'lamun, mun dibaca mat arid lisukun, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Inilah pentingnya kita untuk mengenal matobi'i ya. Karena bacaan apapun seperti ini mat arid lisukun itu terbuat dari matobi'i dulu. Kalau setelah matobi ini kok berjumpa dengan hamzah, maka dia dinamakan mat wajib mutasil. Kalau matobi ini berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, maka dia menjadi mat arid lisukun. Begitu setelahnya. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.